Kalau dengar Godul Basor, apakah harus nunduk banget? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti teman-teman tahu ada istilah tahan pandangan atau jaga pandangan dalam Islam. Apakah memang kita harus menundukkan pandangan, menundukkan mata saat bertemu dengan lawan jenis? Dalam surah An-Nur, Allah memerintah laki-laki dan perempuan untuk Godul Basor, alias jaga pandangan dari perkara-perkara yang diharamkan. Jadi nggak hanya laki-laki aja, tapi juga perempuan. Dalam surah An-Nur ayat 30, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga atau membatasi pandangan. Kemudian dalam ayat berikutnya, masih dalam surat yang sama, Allah berfirman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadzna furujahunna ilal akhir. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau bagian tubuhnya kecuali yang biasa terlihat. Dalam dua ayat ini, kulil mu'minin dan kulil mu'minat. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yang merasa punya iman. Jadi Godul Basor ini ada keterkaitannya dengan keimanan. Kalau merasa punya iman, palingkan pandangan dari yang tidak baik. Kalau masih tergoda, berarti imannya bermasalah. Apakah sedang lemah misalnya? Karena iman itu menyuruh kita untuk melihat yang baik. Apalagi sekarang ada YouTube, Instagram, gempuran film-film, TikTok. Kita dibuat semakin mudah mengakses apapun. Pada ayat ini sendiri ada min, kulil mu'minina yaguddu min absarihim. Min absarihim. Min ini ada yang mengartikan sebagian. Batasi sebagian pandangan, bukan semuanya. Berbeda ketika Allah memerintahkan untuk menjaga alat reproduksi, wa yahfadzu furujahum. Jadi alat reproduksi itu benar-benar dijaga dalam penjagaan yang ketat karena hanya bisa dihalalkan melalui pernikahan. Jadi, apakah boleh melihat lawan jenis? Jawabannya boleh, tetapi ya tidak diperhatikan sebegitunya. Melihat sekedarnya saja, nggak perlu dihayati sedetail-detailnya, apalagi sampai di zoom-zoom dan dipantengin lama. Sekiranya berpotensi melahirkan syahwat, imajinasi yang menyesatkan, atau bahkan penilaian yang merendahkan, itu tinggalkan. Nah, menurut Dr. Amro Qasim, pakar semiotika Al-Quran, istilah basor ini tidak merujuk pada organ mata secara fisik seperti kata ainun, melainkan menggambarkan suatu kondisi mental saat melihat. Nah, dengan kata lain, basor ini berkaitan dengan kesadaran, intensi, dan pemaknaan batiniah ketika seseorang memandang sesuatu. Melihat dalam konteks Godul Basor ini itu tidak hanya tindakan visual, tapi mencangkup persepsi, penghayatan, dan sikap batin terhadap objek yang dilihat. Artinya, Godul Basor itu lebih dekat kepada pengendalian atas bagaimana melihat orang lain. Ketika cara pandang pada lawan jenis hanya sebatas makhluk visual, interaksinya pun ya menjadi sebatas pejantan dan betina, serendah apapun mata ditundukkan. Dalam cara pandang seperti ini, lawan jenis hanya akan hadir dalam pikiran sebagai objek seksual, dan ini berbahaya. Setertutup apapun pakaian yang digunakan, itu jadi tidak akan berhasil, karena yang bermasalah bukan objek yang dilihat, tapi subjek yang melihat. Islam menuntun kita untuk memandang lawan jenis sebagai manusia bermartabat yang juga punya dimensi intelektual dan spiritual. Nah, dalam cara pandang seperti ini, interaksi yang terbangun dengan lawan jenis bisa menjadi arena bersama untuk mengasah kemampuan dan berelasi dengan baik, yang menghormati, melindungi, tidak merendahkan, tidak menghina, apalagi melakukan kekerasan seksual. Itu nggak mungkin, karena cara pandangnya konstruktif. Dan dengan pemaknaan seperti ini juga,
Godul basor itu tidak lagi hanya untuk laki-laki dan perempuan, tapi bisa jadi orang-orang sekitar kita yang menurut kita mungkin lebih lemah, lebih tidak rupawan, atau lebih di bawah kita secara level sosial misalnya, termasuk memandang pasangannya nanti. Suami tidak dipandang hanya sebagai ATM berjalan, dan istri tidak dipandang sebagai pemuas nafsu yang sah saja. Karena banyak kasus juga, suami dibikin pusing terus dan istri juga jadi korban marital rape, pemerkosaan dalam rumah tangga, yang jatuhnya adalah menyakiti. Padahal, Allah mensyariatkan pernikahan itu tujuannya sebagaimana yang tertulis dalam surah Ar-Rum ayat 21, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dan Allah menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Nah teman-teman, jadi itu tadi bahasan kita tentang godul basor atau menjaga pandangan dalam Islam. Ternyata bukan hanya soal jangan melihat, tapi bagaimana cara kita melihat. Poinnya adalah jangan menatap dengan hasrat atau pandangan destruktif. Tidak sanggup menjaga, tinggalkan. Semisal bagimu, dia berpotensi membangkitkan syahwat, alihkan pandangan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mencoba membohongi Allah, karena memang tidak bisa. Seperti yang difirmankan Allah dalam ayat ini, Innallaha khabirum bima yasna'un. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui sedetail-detailnya terhadap apa yang mereka perbuat. Semoga video ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Jika teman-teman punya tambahan, ide, saran, atau tema lain yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Bisa DM aku di Instagram @merindaprilia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.